Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Azara dari kelas Geografi 2019B. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memberikan sedikit materi mengenai pertahanan maritim. Baik, yang pertama ialah Indonesia sebagai negara maritim. Posisi geografi sebagai negara maritim telah mewujudkan Indonesia sebagai negara yang plural. Pluralisme ini menjadikan Indonesia mempunyai kekayaan alam yang berlimpah serta kekayaan budaya yang sangat menakjubkan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Pulau-pulau tersebut terbentang dari timur ke barat dan selatan ke utara. Dengan berlandaskan kondisi itulah, maka para pendahulu bangsa telah merumuskan dan mengajukan sebuah deklarasi, yaitu Deklarasi Juanda pada tahun 1957, agar dunia mengakui bahwa wilayah kedaulatan maritim Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, yaitu Juanda Kartawijaya, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah laut sekitar yang di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi sebuah satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan, yang dimana selanjutnya deklarasi ini diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang perairan Indonesia. Akibatnya, luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari sebelumnya 2 juta km kubik menjadi 5 juta km kubik dengan pengecualian Irian Jaya, yang walaupun merupakan wilayah Indonesia, tetapi pada saat itu masih belum diakui secara internasional. Selanjutnya ialah konsep negara kepulauan. Sebagai negara Nusantara, Indonesia memiliki ciri khas dengan konfigurasi geografi yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dengan ditebari pulau-pulau besar dan kecil. Kekhasan tersebut memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea dengan sepenuhnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berhak menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar yang dimiliki Indonesia. Dengan demikian, garis pangkal kepulauan mempersatukan wilayah Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau sesuai dengan doktrin Deklarasi Juanda tahun 1957. Selanjutnya ialah penegakan kedaulatan laut. Penegakan kedaulatan laut memiliki dua dimensi pemahaman, yaitu kedaulatan negara dan hak berdaulat, sebagaimana dijelaskan pada pasal 2, 34, 47, dan 49 dari UNCLOS 1952, yang dimana kedaulatan negara adalah kewenangan penuh atas wilayah yang dalam hal ini meliputi semua wilayah daratan, perairan, kepulauan, dan laut teritorial, di mana yang berlaku pada wilayah tersebut adalah hukum nasional suatu negara. Kemudian hak berdaulat, yakni hak untuk mengelola dan memanfaatkan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati dan non-hayati, dari perairan di atas dasar laut
dan dari dasar laut dan tanah. Selanjutnya ialah diplomasi pertahanan maritim. Aktivitas diplomasi pertahanan dapat dilakukan pula melalui 3 model, yaitu diplomasi pertahanan untuk confidence building measures, kemudian diplomasi pertahanan untuk capacity building, dan diplomasi pertahanan untuk industri pertahanan. Confidence building measures ditujukan untuk membangun hubungan baik dengan negara lain, terutama dalam rangka menurunkan tensi atau menghindari mispersepsi antar pihak sehingga terciptanya kepercayaan antar satu dengan yang lain. Kemudian capacity building dilakukan dalam rangka memperkuat kemampuan komponen pertahanan dalam menghadapi ancaman tradisional maupun non-tradisional. Dan yang terakhir yaitu diplomasi pertahanan untuk industri pertahanan yang bertujuan untuk mendorong pembangunan dan penguatan industri pertahanan suatu negara. Dan materi yang terakhir ialah pelanggaran hukum laut. Masalah penegakan hukum di laut menjadi salah satu isu nasional yang sangat penting, mengingat kerugian yang dialami negara sangat besar akibat berbagai pelanggaran hukum antara lain illegal fishing, illegal migran, dan illegal mining. Illegal fishing adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara. Illegal migran adalah pendatang gelap atau sekelompok orang yang masuk dan tinggal di sebuah negara secara ilegal. Ilegal yang dimaksud adalah tidak mengikuti undang-undang imigrasi. Kemudian, illegal mining adalah pertambangan emas ilegal atau disingkat dengan PETI, pertambangan emas tanpa izin, yang merupakan tambang yang jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi. Kegiatan penambangan tanpa izin memberikan dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial ekonomi kepada masyarakat lokal. Dari materi yang telah saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa kekuatan pertahanan hendaknya didasari strategi maritim sebagai negara kepulauan. Dengan lahirnya Deklarasi Juanda, landasan struktural dan legalitas batas perairan Indonesia menjadi semakin jelas. Untuk mencapai posisi sebagai negara maritim, tentu batas-batas wilayah perairan harus dijaga dengan ketat, sehingga sumber daya yang ada di dalamnya tidak dieksploitasi dengan sembarangan. Baik, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada materi maupun tutur kata yang kurang tepat dan berkenan di hati saudara. Saya berharap dapat bermanfaat bagi saudara sekalian untuk kedepannya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.